Selamat malam Bapak Ibu semuanya, senang sekali bisa di sini. Saya mewakili teman-teman dari Yayasan Bagas Sabda, sangat merasa terberkati karena boleh memiliki teman-teman yang seiman, yang juga sangat mengasihi Tuhan. Dan saya berharap firman yang akan kita dengar bersama pada malam hari ini boleh menolong kita untuk merasakan kasih Tuhan dan merasakan juga panggilan yang Tuhan berikan sehingga kita terus setia melaksanakan apa yang Tuhan sudah berikan, ya. Oke, saya boleh panggil teman-teman ya, karena saya walaupun nggak pernah ketemu baru sekali ini datang, tapi rasanya udah lama gitu karena sudah sering mendengar Pak Joni juga pernah pergi ke Solo, tapi sering mendengar tentang gereja ini mendoakan kami, gereja ini juga merasakan pelayanan kami, tapi terlebih karena jemaat di sini juga mendukung pelayanan kami. Itu bagi kami sungguh sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saya akan meminta Ibu Evi membacakan perikop yang akan kita dengar pada malam hari ini, yaitu dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Ya, lumayan panjang. Tapi Ibu Evi akan membacakannya. Silakan Ibu Evi. Saya bacakan Filipi pasal 2 ayat 19 sampai yang ke 30. Paulus mengutus Timotius dan Epafroditus. Dalam Tuhan Yesus, aku berharap dapat segera mengutus Timotius kepadamu, supaya aku dihiburkan ketika mendengar kabar tentang kamu. Sebab aku tidak memiliki orang lain seperti dia yang dengan tulus memedulikan kesejahteraanmu. Sebab yang lain hanya sibuk memedulikan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Seperti kamu tahu, Timotius telah membuktikan dirinya berharga. Dia melayani bersamaku demi kemajuan pemberitaan Injil seperti seorang anak kepada ayahnya. Karena itu aku berharap dapat mengurus dia segera setelah aku mengetahui apa yang akan terjadi denganku. Aku percaya kepada Tuhan bahwa aku sendiri juga akan segera datang kepadamu. Akan tetapi aku berpikir perlu juga mengutus Epafroditus kepadamu. Ia adalah saudaraku, teman sepelayananku, teman seperjuanganku, dan juga orang yang membawa pesan kepadamu dan yang melayani kebutuhanku. Sebab ia sangat merindukan kamu semua dan sangat susah hatinya karena kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang dahulu ia begitu sakit sampai hampir mati. Tetapi Allah menunjukkan belas kasih kepadanya, dan bukan hanya kepada dia, melainkan juga kepada aku, supaya duka citaku tidak bertumpuk-tumpuk. Karena itu aku jadi semakin ingin mengurusnya kembali kepadamu, supaya kamu dapat bersuka cita ketika melihatnya lagi, dan berkuranglah kekhawatiranku. Sambutlah Epafroditus dalam Tuhan dengan penuh sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia, karena ia hampir mati demi pekerjaan Kristus. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk menggantikan bantuan yang tidak dapat kamu berikan kepadamu. Terima kasih. Ya, tadi Ibu Evi membacakan satu versi Alkitab yang dari AYT, ya Alkitab yang terbuka. Kalau Bapak Ibu membaca dari TB, nanti kita akan bahas bersama-sama. Memang ada membahasakannya dengan cara yang berbeda ya. Karena kami melihat apa yang sudah disampaikan melalui Alkitab ini kadang kita nggak terlalu jelas sehingga kita membaca itu agak berbeda, karena bukan berbeda ya, tapi sedikit sulit untuk dimengerti karena bahasanya yang sudah kuno. Makanya dari AYT, dari Yayasan Bagas Sabda, menerjemahkan Alkitab yang terbuka ini karena bahasanya lebih modern, lebih lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah dimengerti. Tetapi kami bersyukur karena melalui dengan alat teknologi yang Tuhan berikan, ada satu alat untuk interlinear yang bisa menolong mengerti setiap kata di dalam Alkitab itu bisa dilihat bahasa aslinya dan juga terjemahannya. Dan berdasarkan itu Yayasan Bagas Sabda menerjemahkan Alkitab versi Alkitab yang terbuka. Tapi kalau Bapak Ibu lebih familiar dengan TB tidak apa-apa.
Nanti saya juga akan memakai versi TB untuk sama-sama kita pakai. Dan dengan membandingkan dua versi ini, kita akan lebih kaya mengerti firman Tuhan. Ya, oke. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat Filipi pasal 2 secara keseluruhan ya. Filipi 2 ini terdiri dari 3 perikop. Perikop itu satu judul, kemudian ada penjelasan, satu judul, ada penjelasan gitu ya. Jadi di pasal 2 ini ada 3 perikop. Ya, masing-masing perikop itu Paulus menjelaskan satu rangkaian pengertian yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat perikop yang pertama, Bapak Ibu nggak usah membacanya, tapi nanti di rumah Bapak Ibu bisa membacanya. Perikop yang pertama itu Paulus berbicara tentang Kristus. Ini ada beberapa ayat sangat terkenal sekali yang saya yakin Bapak Ibu sering mendengarnya dari khotbah-khotbah. Nah, di dalam perikop ini Paulus menjelaskan tentang Kristus sebagai pelayan, ya. Dia melayani kita, manusia yang berdosa, dengan mau turun menjadi manusia dan mengosongkan dirinya, artinya dia tidak memakai seluruh kealahan dia untuk tampil kepada manusia, tetapi dia mau merendahkan diri dengan mengambil rupa manusia, ya, supaya dia bisa berbicara kepada manusia, supaya manusia bisa melihat dia, ya. Dan dia menjadi contoh bagi Paulus, ini contoh yang paling sempurna, contoh manusia yang sempurna yang kita bisa lihat. Dia mau mengosongkan dirinya untuk melayani kita, untuk melayani manusia yang berdosa. Supaya dengan mengenal Kristus, kita boleh mendapatkan kesempatan mengenal dia dan melihat karyanya dengan kematian di atas kayu salib dan kebangkitannya, sehingga manusia boleh ditebus dosanya, dan manusia boleh menerima keselamatan di dalam Kristus ya. Ini singkatnya saja ya. Nah, perikop yang kedua, Paulus membicarakan tentang dirinya. Bagaimana dia saya akan bacakan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang saya kira saudara sangat sering mendengar ini ya. Ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Nah, Paulus juga berkata bahwa dia sudah mencurahkan dirinya untuk melayani jemaat, ya, bukan hanya di Filipi tapi juga berbagai tempat untuk menjadi contoh gitu ya. Kalau kita melihat pertama tadi perikop pertama itu contoh Yesus yang melayani manusia. Contoh yang kedua kita melihat Paulus yang juga melayani jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada dia. Nah ini bagian yang ketiga ini istimewa. Tadi Kristus, wow, karena dia Allah gitu ya yang menjadi manusia. Terus yang kedua, aku yang dipilih oleh Tuhan menjadi rasul dan aku melayani jemaat. Wow, kita juga melihat Paulus luar biasa. Kebanyakan kita ya kalau kita mau mencontoh Yesus mungkin agak terlalu jauh. Ya karena dia Allah, mungkin dia bisa, gitu. Kemudian kita bisa melihat Paulus, ya tapi Paulus kan perasul gitu ya. Ya dia pasti hebat. Kalau kita untuk jadi seperti Rasul Paulus, kayaknya kita nggak mungkin. Nah, perikop yang ketiga, ini sangat menolong kita melihat bukan hanya Yesus dan Paulus yang bisa menjadi contoh bagi kita, seorang pelayan yang melayani, tapi ada manusia biasa yang sama seperti kita, yang dia sama-sama melayani orang-orang yang ada di sekitar dia, orang-orang yang juga dia yang dipakai Paulus gitu ya, untuk Timotius dan Epafroditus bisa melayani terutama untuk jemaat Filipi. Nah, kalau kita melihat tiga bagian ini, kita melihat bahwa betapa Kristus ingin kita belajar tentang manusia yang sudah dipilih Allah, yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dan benar-benar menjalankan hidupnya sebagai seorang pelayan. Ya, nah kalau kita melihat Paulus, wow, kita ya sudah melihat ya hebatnya dia merintis jemaat di berbagai tempat dan itu luar biasa. Tetapi Paulus ingin kita semua, kalau kita minder melihat Paulus memberikan contoh yang lebih nyata bagi kita, bukan hanya Paulus yang bisa melayani. Orang biasa pun juga dipanggil Tuhan dan mereka pun juga bisa melayani.
Nah, kalau kita melihat tadi bagaimana Paulus menceritakan tentang Timotius dan Epaphroditus, saya berharap nanti saudara kalau sebelum sebelum tidur istirahat, coba renungkan lagi ayat-ayat ini. Sungguh sangat luar biasa karena Paulus melihat dua sosok hamba Tuhan yang sebenarnya mereka tuh bukan siapa-siapa. Betul-betul bukan siapa-siapa. Bahkan kalau kita melihat dua sosok ini, kita akan melihat mereka itu adalah orang-orang yang punya kelemahan sama seperti kita. Kalau saudara melihat Timotius itu bukan orang yang gagah perkasa yang berani seperti Paulus, gitu ya. Timotius itu orang yang kalau boleh dibilang seorang yang pemalu, seorang yang tidak senang untuk tampil ke depan, seorang yang tidak ingin dilihat oleh orang. Tetapi dia mau menjalankan hidupnya sebagai seorang yang melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi pengikut Paulus, menjadi murid Paulus, dan dari melihat Paulus, dia mencontoh apa yang sudah dilakukan Paulus. Dan kemudian kita melihat betapa Tuhan memakai Timotius dengan luar biasa. Ini kalau saudara melihat ya, ini pujian yang sangat luar biasa yang Paulus berikan kepada Timotius. Dia berkata, sangat merindukan Timotius karena dia ingin Timotius datang dan memberikan kabar tentang jemaat di Filipi. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudara kalau melihat pujian ini seakan-akan pujian ini ditujukan kepada Timotius. Tapi kalau saudara melihat lebih teliti lagi, dia itu orang yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kamu. Yang dipuji Paulus sebenarnya bukan pribadi Timotius saja, tapi apa yang Timotius memberikan perhatian atau pelayanan gitu ya, yaitu memperhatikan jemaat. Dan ini menurut Paulus itulah hati seorang pelayan, bukan ingin menjadi besar, bukan ingin menjadi terkenal, tetapi orang yang tahu responsibility, tahu tanggung jawab yang dia harus ambil untuk bisa menjalankan pelayanannya. Nah, ditambah lagi gini, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Menjadi contoh, Timotius enggak seperti itu. Dia mungkin bukan orang besar, dia seorang yang pemalu, dia tidak ingin tampil, tetapi hatinya bisa kelihatan memberikan hasil. Karena apa? Dia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada jemaat. Dan dia memberikan perhatian kepada kepentingan Kristus. Jadi saudara, salah satu hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah kisah seorang pelayan atau kisah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Apa yang menjadi kunci keberhasilan mereka ketika melayani? Bukan karena gagah perkasa, bukan karena dia pandai dan berani dan mengambil posisi paling depan, tetapi seperti Timotius, orang yang selalu membantu Paulus dari belakang. Dia sering melakukan apa yang Paulus inginkan untuk kepentingan jemaat, bukan kepentingan Paulus secara pribadi, tapi karena Timotius melihat Paulus mengasihi jemaat, maka dia juga ingin seperti Paulus mengasihi jemaat. Dan apa yang diteladankan Paulus bukan menjadi idola bagi Timotius, tapi dia bisa melihat Paulus ini juga memberikan keutuhan perhatiannya itu pada Kristus. Kalau saudara pernah mendengar Paulus berkata, ikutlah teladanku seperti aku mengikut teladan Kristus. Ini persis apa yang Timotius lihat. Aku mengikut teladan Paulus karena Paulus menjadi teladan bagi dia untuk melihat Kristus, gitu ya. Jadi seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan bukan melihat kepentingan sendiri, tetapi melihat kepentingan jemaat dan terlebih melihat kepentingan Kristus. Ya. Kalau saudara melihat ke bawah, saya yakin saudara tadi sudah mendengar ya, kesetiaan dia teruji, kesetiaan Timotius teruji. Dia menolong di dalam pelayanan Injil, seperti dia menolong ayahnya, seperti anak yang menolong bapaknya, gitu ya. Itu menunjukkan satu keakraban yang Paulus sampaikan sebagai seorang yang dididik oleh Paulus.
dia melihat ini anak didikannya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan meniru apa yang dia lakukan. Ya, banyak yang bisa kita pelajari dari sini, tetapi satu hal yang saya ingin tandaskan kepada saudara bahwa hatinya rindu bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan Kristus. Dan dia lakukan ini karena dia belajar dari Paulus. Kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang ingin juga melakukan apa yang Timotius lakukan dan bisa. Karena Paulus memberikan contoh ini berarti bukan berarti bahwa kita nggak bisa. Justru Paulus memberikan contoh ini karena ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Hanya dengan satu kunci, tidak memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan Kristus, memperhatikan apa yang sudah dipercayakan pada dia yaitu jemaat untuk dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Fokusnya bukan kepada diri tetapi kepada Kristus. Karena fokusnya kepada Kristus, maka dia bisa melayani jemaat dengan baik. Kalau dia memperhatikan hanya dirinya sendiri, maka fokusnya pasti akan kepada diri. Apa yang dia lakukan juga untuk diri sendiri. Nah, ini contoh yang pertama. Saya tidak akan memberikan secara detail, tapi Paulus memberikan contoh yang kedua, yaitu Epafroditus. Epafroditus itu juga teman pelayanan dari Paulus, yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Dan kalau saudara melihat, Epafroditus memiliki satu ciri yang sama seperti Timotius, yaitu hati seorang yang melayani. Dia melayani karena apa? Karena dia tahu kepentingan Kristus bagi jemaatnya. Ya, kita akan membaca satu saja dari bagian tentang Epafroditus ini. Epafroditus yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Dia rindu, ya itu satu ciri yang kita melihat seorang yang memperhatikan kepentingan Kristus, maka dia juga akan memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan jemaat, dan terutama saat ini Paulus mengatakan contohnya dia memberikan kepentingan melayani aku dan memberikan perhatian akan keperluanku. Dia rindu, hatinya boleh dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani. Bahkan dia melakukan lebih daripada apa yang dia bisa lakukan. Karena apa? Epafroditus memiliki kelemahan, yaitu kelemahan badan atau secara fisik dia bukan orang yang sempurna. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia untuk melayani, dia memberikan yang terbaik apa yang dia lakukan. Karena itu ketika Paulus mendengar bahwa dia sakit dan jemaat di Filipi juga mendengar bahwa dia sakit, mereka cukup khawatir dengan apa yang dialami oleh Epafroditus. Tetapi Paulus berkata, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk melihat contoh orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kalau kita memberi perhatian kepada orang-orang yang melayani Tuhan, kita memberi perhatian bukan karena faktor-faktor tertentu yang kita anggap itu sebagai kekuatan dia, tapi karena dia memiliki kerinduan untuk melayani jemaat, karena dia memiliki fokus kepada Tuhan, sehingga dia bisa melayani bahkan dengan keadaan fisik yang mungkin tidak sempurna. Nah, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk melihat itu, sehingga hargailah orang-orang yang seperti itu. Banyak dari kita mungkin menghargai orang-orang yang terkenal, yang bisa khotbah di depan seratusan ribu orang gitu ya, atau orang-orang yang bisa berbicara secara fasih sehingga dia dikenal secara umum. Itu memang lebih gampang dilihat, bukan berarti tidak boleh, tetapi untuk kita lebih gampang melihat kelebihan orang-orang seperti itu. Wah, itulah pelayan Tuhan. Tetapi sebenarnya banyak dari kita tuh melayani Tuhan tidak harus di depan semua orang. Bahkan dengan kelemahan kita, bahkan dengan keadaan bukan hanya fisik yang lemah, bahkan seperti Timotius, pribadi yang malu gitu ya, pribadi yang kurang pintar untuk tampil pun gitu ya, itu adalah orang-orang yang patut dihargai. Orang-orang seperti itu bukan orang-orang yang kita tidak anggap itu dia melakukan lebih besar daripada orang yang lain gitu ya. Tetapi karena dia juga melayani dengan hati. Dan Paulus melihat
itu lebih penting daripada kita tampil di depan, daripada kita mencapai semua pencapaian yang dianggap manusia sebagai keberhasilan. Tetapi orang-orang di belakang layar yang melayani dengan hati yang penuh sukacita, melayani dengan hati yang penuh perhatian kepada jemaat, itu juga merupakan satu pelayanan yang sangat baik. Nah, saya melihat banyak sekali gereja, saya nggak tahu di sini ya, tetapi banyak di gereja-gereja yang lain, ketika ada persoalan doa, maka yang datang tuh sedikit, bahkan paling sedikit di antara semua pelayanan yang lain, ya. Karena dianggap itu mungkin dianggap tidak penting, atau karena itu pelayanan yang tersembunyi. Tapi justru pelayanan doa itu adalah pelayanan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan itu menjadi pelayanan sangat penting sekali karena itu yang memberi kekuatan untuk orang-orang yang ada di depan. Orang-orang yang harus menampilkan diri di depan itu ada dan mereka bisa melakukan itu justru karena dukungan dari doa-doa yang diberikan oleh jemaat yang dengan diam-diam berdoa untuk mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Karena itu kita hari ini boleh belajar, kita masing-masing bisa menjadi seperti Timotius, menjadi seperti Epafroditus, bukan karena gagah berani kita, tetapi karena kita punya hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Kita menaruh perhatian kepada Kristus, maka kita bisa memberikan perhatian kepada sesama dan kita bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang kita layani, juga kepada orang-orang yang melayani di depan mimbar atau siapa saja yang dianggap dilihat oleh orang. Justru karena orang-orang yang berdoa dari belakang inilah Tuhan memakai orang-orang yang sekarang ini bisa dilihat oleh orang lain. Karena itu Bapak Ibu, masing-masing kita punya bagian, masing-masing kita punya tempat di mana Tuhan ingin kita melayani. Mari kita melayani di tempat di mana kita berada dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan hati yang penuh sukacita, karena hati kita sudah disentuh oleh Kristus. Karena Kristuslah maka kita memiliki hati untuk melayani kepada orang lain. Bukan karena kita baik dan kita senang melayani orang lain, karena itu pun bisa menjadi satu egoisme bagi kita. Tetapi kalau hati kita tertaut kepada Kristus, maka perhatian kepada jemaat itu merupakan perhatian yang Tuhan inginkan, karena kita bukan memilih pelayanan-pelayanan tertentu, kita bukan memperhatikan karena kita mampu, bukan memperhatikan karena kita mau, gitu ya. Tetapi Tuhan yang menggerakkan kita, sehingga itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin menutup renungan saya pada sore hari ini dengan mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Kita semua dengan kelemahan kita masing-masing, Tuhan bisa memakainya. Bahkan Tuhan memakai kita dengan cara yang luar biasa sehingga pelayanan kita itu sungguh boleh menumbuhkan hati yang lebih sungguh-sungguh, hati yang lebih memperhatikan gitu ya, hati yang lebih memberikan dampak bagi orang lain mungkin tanpa kita sadari. Ya karena itu kita melihat bagaimana Tuhan menolong Timotius dan juga menolong Epafroditus dan dipuji oleh Paulus. Bukan karena gagah berani mereka, tapi karena kesungguhan mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Amin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sabda, sedikit saja. Lalu Ibu Evi akan menjelaskan lebih banyak tentang apa yang satu semester ini sudah dilakukan oleh sabda. Jadi kalau boleh dibilang nih sebagai laporan pertanggungan jawab kami kepada mitra-mitra, apa yang sudah dilakukan oleh Sabda selama setengah tahun 2024 gitu ya. Oke. Ini visi dari Yayasan Baka Sabda. Jadi Yayasan Baka Sabda itu terdiri dari 3 bagian penting Bapak Ibu, yaitu atau fokus dari Yayasan Baka Sabda itu Alkitab ya. Kami melihat ini Alkitab adalah fondasi untuk kehidupan orang Kristen. Dan Alkitab menjadi otoritas utama di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, baik dalam iman atau dalam kehidupan, ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Nah, ini secara khusus dan secara spesifik Tuhan memberikan panggilan kepada Yayasan Baka Sabda untuk bergerak dalam bidang digital atau dalam bidang teknologi. Jadi, saudara, kami
melihat teknologi ini menjadi bagian yang cukup menjadi perhatian utama saat ini untuk dunia. Dan kita melihat juga dalam pelayanan Sabda ini juga menjadi salah satu bagian yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk memajukan pelayanan Dia, itu teknologi. Kemudian yang ketiga, fokus yang ketiga adalah Christianity atau bidang-bidang pelayanan Kristen secara menyeluruh. Jadi Alkitab adalah menjadi fondasi untuk pelayanan, semua macam pelayanan yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi Yayasan Sabda juga mendukung bagian-bagian pelayanan yang mendasarkan diri pada Alkitab, yaitu misalnya konseling, kemudian ada misi, kemudian ada pelayanan anak, kemudian macam-macam. Ada banyak sekali, ada 11 atau 12 bidang pelayanan yang Sabda secara khusus menyediakan resources atau bahan-bahan untuk memperlengkapi mereka yang bergerak dalam berbagai bidang pelayanan ini. Jadi kalau saudara melihat di Sabda itu ada ratusan website. Kami punya banyak banget website, tapi website ini bukan tujuannya untuk banyak-banyakan gitu, enggak. Tetapi karena bidang pelayanan sangat luas dan banyak bahan yang dimiliki oleh Sabda untuk bisa dipakai oleh gereja-gereja dan yayasan-yayasan atau semua pelayan Tuhan yang bergerak dalam bidang apapun. Jadi kami punya situs terbesar, situs bahasa Indonesia terbesar di Indonesia yaitu konseling. Kemudian kami juga punya pelayanan situs misi terbesar di di dunia internet gitu ya, di website kami dipakai oleh banyak sekali misionaris dan pelayan-pelayan misi di seluruh Indonesia untuk memakai bahan itu. Jadi kami lebih tepatnya memakai diri kami untuk menjadi pelengkap bagi pelayanan yang ada dimanapun ya, pelayanan konseling, pelayanan guru sekolah minggu. Kami juga punya situs pelayanan anak yang terbesar di Indonesia dalam bahasa Indonesia untuk memperlengkapi guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Jadi kami melihat kami ditempatkan Tuhan di satu posisi yang sangat strategis untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada untuk memakai bahan-bahan yang kami sediakan. Jadi Sabda secara khusus tidak pergi ke lapangan, tapi kami bekerja di belakang layar, menyediakan bahan-bahan ini, menyediakan Alkitab dari berbagai bahasa, juga berbagai versi untuk bisa diakses oleh semua masyarakat Kristen. Karena itu Yayasan Baga Sabda ini yayasan independen, tidak di bawah gereja. Kami interdenominasi supaya kami bisa melayani semua gereja yang ada di Indonesia, ya. Nah, nanti kita akan lihat satu bagian lagi, yaitu misi dari Yayasan Baga Sabda. Dari pertemuan dari 3 fokus ini, kami melihat IT for God itu menjadi panggilan Sabda dari awal kami mulai melayani, yaitu tadi tahun 94. Sebenarnya 93 kami sudah mulai melayani, tapi benar-benar jadi yayasan itu 94. Dan kami melihat dari tahun ke tahun sampai sekarang, tahun ini adalah tahun yang ke-30, Yayasan Baga Sabda. Dan kami melihat Tuhan menuntun kami dengan luar biasa untuk fokus, benar-benar fokus di dalam pelayanan IT for God. Dan melalui IT kami percaya pelayanan Tuhan bisa dimajukan, bisa bisa dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi gereja-gereja, yayasan-yayasan dan orang-orang Kristen yang bergerak dalam pelayanan dimanapun mereka berada, ya. Nah, sedangkan misi Yayasan Baga Sabda karena 3 fokus ini antara Alkitab dan teknologi, kami memiliki satu pelayanan yang kita sebut sebagai biblical computing atau memakai IT untuk membuat alat selain memperlengkapi ya, maksudnya kami bekerja sama dengan banyak sekali yayasan, hampir lebih dari 200 yayasan kami bekerja sama, termasuk yayasan-yayasan yang bergerak dalam penerjemahan Alkitab, termasuk LAI, Kartidaya, SAL, dan lain-lain gitu ya. Kami bekerja sama dengan mereka untuk menyediakan Alkitab di dalam situs, di dalam software, di dalam macam-macam ya. Jadi biblical computing ini luas banget. Semua teknologi yang pernah ada di dunia ini, ya, kami pakai untuk tujuan kami yang pertama, yaitu bagaimana teknologi itu dipakai untuk memperlengkapi orang Kristen untuk belajar Alkitab. Jadi kami lebih sering menyebut diri kami sebagai yayasan
yayasan yang menyediakan alat-alat studi Alkitab, bahan dan alat-alat studi Alkitab gitu ya, supaya semua orang Kristen, bukan hanya hamba Tuhan, semua orang Kristen boleh belajar Alkitab dengan cara yang relevan dengan kebutuhan zaman ini. Jadi kami ada software Sabda, kemudian ada situs Alkitab, kemudian ada aplikasi Alkitab, kemudian ada juga Sabda Bot, kemudian ada juga media Alkitab, dan ada juga sekarang AI. Kita memakai artificial intelligence untuk belajar Alkitab, ya. Jadi kami terus mengikuti perkembangan teknologi. Pertemuan antar Alkitab dan teknologi luar biasa, menjadikan pelayanan Alkitab itu selalu relevan dari zaman ke zaman, terutama untuk kaum muda atau generasi muda yang terus hidup di dalam di dalam teknologi ya. Sekarang anak muda kalau boleh dibilang tidak mungkin akan dipisahkan dengan teknologi, bukan? Selalu di mana ada teknologi pasti di situ ada anak muda. Ya, kemudian teknologi dan atas dulu ya, Alkitab dengan Christianity. Tadi saya sudah jelaskan Alkitab itu menjadi fondasi untuk semua pelayanan yang ada di dunia ini, gitu ya. Karena itu Yayasan Lembaga Sabda terpanggil untuk menyediakan resources, bahan-bahan supaya masyarakat Kristen itu boleh mendapatkan bahan yang bermutu, bahan yang Alkitabiah dan bahan yang baik untuk memperlengkapi memperlengkapi semua orang Kristen di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya dan lain-lain. Dan di antara ini ada satu bidang yang sangat khusus, yaitu bukan hanya menyediakan resources, tapi juga menyediakan pendidikan untuk masyarakat Kristen boleh belajar entah teknologi yang dipakai untuk Alkitab, juga teologi. Ya. Karena itu ada beberapa teman dari sahabat Sabda, mereka kita sebut sebagai sahabat Sabda, yang ikut dalam program-program pendidikan yang Sabda lakukan, yang kami sekarang sebut sebagai MLC, itu Ministry Learning Center MLC. Nah ini saya ingin teman-teman yang sahabat Sabda yang aktif mengikuti MLC, silahkan berdiri. Ya, mereka kita undang untuk hadir pada sore hari ini. Ya. Nah, ini teman-teman yang aktif sekali ikut belajar, mereka dari berbagai gereja. Dan mereka ikut pelatihan-pelatihan di Sabda dan ikut juga kalau dibilang seperti kelas-kelas ya, kelas-kelas diskusi di Sabda, supaya mereka bisa diperlengkapi dan mereka kembali ke gereja masing-masing bisa menggerakkan atau memobilisasi gereja supaya pelayanan mereka semakin baik gitu ya. Itu biblical engagement. Kemudian antara teknologi dan Christianity terjadi satu pelayanan yang sangat khusus, yang sangat relevan di abad digital ini atau untuk generasi digital saat ini, yaitu digital ministry. Jadi semua bahan ini kami sediakan bukan dalam bentuk kertas, tidak kami cetak. Tidak pernah satu kali pun di Sabda bahan-bahan kami dicetak secara massal besar. Kecuali beberapa, sedikit sekali yang kami cetak. Kalau benar-benar butuh seperti traktat gitu ya, karena harus dipegang. Jadi kita juga cetak traktat. Selain itu juga ada komik Alkitab, karena semua yang pokoknya berhubungan dengan Alkitab. Kalau nggak berhubungan dengan Alkitab, kita nggak ikut-ikut gitu ya. Karena kita tahu yayasan lain sudah mengerjakannya. Kami tidak mau menduplikasi pelayanan orang lain gitu ya. Tapi karena Tuhan panggil kami khusus untuk pelayanan Alkitab dan studi Alkitab secara khusus, maka kami fokus di situ. Mari silahkan masuk. Ya. Jadi pelayanan kami semuanya digital, Bapak Ibu. Kalau ingin mendapatkan bahan-bahan pelayanan kami, Bapak Ibu semua bisa datang ke situs-situs kami. Ada banyak bahan yang kami sediakan, ya. Nah, ini struktur organisasi Yayasan Lembaga saat ini. Kami itu udah gonta-ganti struktur, Bapak Ibu. Ini mungkin sudah ke-8 kalinya kami ganti struktur yayasan, struktur organisasi yayasan. Kenapa Bapak Ibu? Karena teknologi itu berkembang cepat banget. Sehingga wadahnya tuh setiap kali terjadi perubahan teknologi, wadahnya tuh udah nggak cukup dan menjadi berubah-berubah gitu ya. Karena itu kami sangat tidak takut untuk merubah struktur organisasi, karena itu bukan Alkitab, maksudnya kalau Alkitab nggak boleh diganti ya. Kalau struktur boleh diganti, itu hanya wadah
untuk menolong kita bisa bekerja dengan efisien gitu ya. Nah, ini yang ke-8 kalinya, ini struktur yang terakhir, yaitu 3 tim yang tadi saya sebutkan, Sabda Lab, Sabda Academy, dan Sabda Resources. Ya, nah, ini penanggung jawabnya tadi masing-masing tadi sudah saya sampaikan wakil-wakilnya. Ini adalah staf kami. Ini foto diambil 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya, 2 hari 3 hari yang lalu. Khusus untuk Bapak Ibu bisa melihat kami wajah yang terakhir yang kami punya. Ya, kenapa? Kurang 1 orang. Iya, dia nggak mau difoto Pak. Nanti kalau difoto nanti terbakar fotonya. Tukang fotonya. Jadi Pak Max nggak mau difoto. Ya. Nah ini kebetulan ini ada, kenapa nih? Atau mencet salah. Ya ini nggak ada ininya ya. Karena apa? Nggak bisa Bu. Nggak bisa Karena ya? LED. Sorry. Aduh nggak ketok. Nah kebetulan ada 3 orang. Ini ya. Ini, kemudian ini, satu lagi mana? Di belakang. Ketutup di belakang. Oh, di belakang sana. Nah, itu mahasiswa magang. Jadi Yayasan Baga punya program untuk menerima anak-anak muda magang di Sabda untuk belajar pelayanan, terkhusus pelayanan digital. Nah, ini kebetulan ada 3 mahasiswa dari CIT, itu Calvin Institute Teknologi yang sedang magang di Sabda untuk 2 bulan. Ya, jadi seharusnya tidak sebanyak ini. Tambahan 3 orang ini hanya untuk 3 bulan aja di Sabda, nanti habis itu dia kembali ke kampus masing-masing. Kami kerjasama juga dengan yayasan-yayasan yang lain gitu ya, sekolah yang lain atau universitas yang lain untuk menerima magang seperti Universitas Petra, kemudian Universitas Satya Wacana, kemudian UNS juga pernah ada mahasiswa yang magang di tempat kami. Jadi kemudian ada 1 anak magang juga dari Petra yang ini ya. Ini Mika, dia juga mahasiswa yang sedang magang di Sabda, dia dari Universitas Petra dulu dia magang, setelah magang, kalau bilang tuman itu apa? Ketagihan, lalu melanjutkan mengerjakan skripsi di Sabda. Jadi skripsinya tuh ambil judul dari Sabda, ambil data juga dari Sabda, dan puji Tuhan sudah lulus, bahkan kemarin sudah diumumkan bahwa dia akan wisuda dalam waktu dekat ini. Terus dia saking senangnya, dia juga ingin melanjutkan pelayanan di Sabda untuk sampai akhir tahun ini. Jadi dia ingin supaya apa yang sudah dia pelajari di Sabda itu benar-benar bisa menjadi berkat bagi Sabda juga. Bukan dia kan sudah dapat banyak berkat. Sekarang dia kembalikan itu ke Sabda dan dia akan kerja volunteer sampai Desember nanti untuk Sabda. Jadi ya, ini semua yang lain adalah teman-teman Sabda yang sudah lama, ada yang sudah 20 tahun melayani di Sabda, ada yang lebih, ada yang 10 tahun lebih. Yang paling baru siapa nih? Paling baru si Joseph. Ya, Joseph itu dari Surabaya. Nah, 2 orang teman yang 2 staf Sabda yang ikut di Jakarta ini, di Jakarta ini si Aldo dan si Nehemia ini orang-orang muda Bapak Ibu. Umurnya baru 20-an. Kami senang sekali, ini hampir semuanya anak-anak muda dan mereka adalah orang-orang yang senang sekali mengerjakan apapun, apa saja pokoknya pakai komputer. Itu kan anak muda sekarang seperti itu ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Evi untuk menceritakan tentang apa yang sudah kami lakukan selama setengah tahun ini sebagai bentuk pertanggungjawab kami kepada gereja ini yang sudah mendukung pelayanan kami. Ya. Terima kasih banyak Bu Yulia. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian dan senang banget hari ini bisa bertemu ya karena selama ini banyak kontak-kontakan dengan Pak Joni. Dulu kita juga dapat selamat ulang tahun dari beberapa jemaat untuk bernyanyi gitu ya. Tapi sekarang bisa lihat wajah banyak tapi belum semua yang hadir ya Pak ya. Ya tapi bersyukur bisa diwakili oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti sampaikan salam juga kepada jemaat yang tidak hadir pada malam hari ini. Dan berikut ini adalah laporan pelayanan kami sepanjang setengah tahun semester 1 2024. Ini kami sebut laporan highlights karena tidak semua laporan yang
full kami berikan di sini, hanya highlights-nya saja gitu ya. Yang penting proyek-proyek besar yang kami laporkan, sedangkan yang kecil-kecil itu juga banyak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kita akan lihat, tapi bukan berarti kalau hanya highlight juga sedikit. Ini banyak juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau mau dilaporkan semuanya bisa kita raker bersama jemaat di sini ya, rapat kerja bareng gitu. Tapi karena kita mau melaporkan dan ini sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kami juga kepada Tuhan, kami rindu untuk membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun lalu kami sudah sempat kirimkan ya Pak Joni ya, tapi dalam bentuk video, dan hari ini puji Tuhan berkesempatan kami memberikannya secara langsung kepada jemaat di tempat ini. Ya, tadi sudah dibagi beberapa dari divisi timnya yang ada ya, yang pertama dari tim Sabda Labs, lalu ada tim Sabda Academy, dari Sabda Resources, dan juga ada pendamping dari setiap tim ini adalah steering committee. Dan ini adalah highlights dari Yayasan Lembaga Sabda dari tim Sabda Labs. Yang pertama, bersyukur dengan perkembangan AI yang luar biasa, kami juga harus mengupgrade infrastruktur yang ada di Yayasan Lembaga Sabda ya, supaya semua bisa mendukung untuk proyek-proyek besar yang mendukung untuk proyek-proyek AI yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Dan juga memang ada beberapa hard disk itu juga memang harus kami perbarui, dan ini pada semester 1 ini cukup makan banyak waktu, bahkan kami menjadikan ini satu pokok doa tersendiri ya, supaya semua urusan infrastruktur ini terutama untuk yang teknis bisa menolong untuk mendukung pekerjaan, dan ini semua dilakukan oleh teman-teman di Sabda Labs. Lalu berikutnya proyek terbesar kedua yang dilakukan oleh teman-teman di Sabda Labs adalah proyek Alkitab GPT. Ya, ini adalah proyek Alkitab di mana mentraining AI ya, dengan banyak sekali data yang ada di Yayasan Lembaga Sabda dan Mitra, sehingga apa yang ketika kita sedang berbicara, kita sedang belajar menggunakan AI, Alkitab GPT dapat menjadi asisten dan teman kita. Dan inilah yang saat ini juga sedang kami lakukan roadshow, kami lakukan edukasi, adalah supaya lebih banyak orang bisa mengenal Alkitab GPT. Kalau kita sudah mengenal ada Alkitab Sabda itu lewat situs ya, lalu ada aplikasi Sabda itu lewat HP, lewat apps ya, lalu ada software Sabda gitu ya. Nah, Alkitab GPT ini sistem untuk belajar Alkitab menggunakan AI. Kami rindu juga nih Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada waktu kita bisa ngajarin juga ya, atau nanti kalau selesai bisa langsung aja menyerbu Aldo, karena dia salah satu yang membuat proyek Alkitab GPT ini ya. Lalu kami juga mengembangkan situs baca, dengar, nonton Alkitab dengan mengintegrasikan, menambahkannya dengan artificial intelligence pula, dan menambahkan di situ salah satu langkah untuk belajar Alkitab dengan 5W1H, dan ini menambah kekayaan yang begitu luar biasa untuk kita bisa belajar secara multimedia ya, dengan situs baca, dengar, nonton Alkitab. Dengan teknologi AI pula kami bisa menambah beberapa bahan untuk masuk ke dalam studi Alkitab. Salah satu bahan adalah 1001 jawaban pertanyaan, ini disingkat ya supaya bisa ringkas. 1001 jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam Alkitab. Kami punya data yang begitu banyak ya, dalam bahasa Inggris, dan ini data yang sudah kalau dikatakan untuk izinnya itu sudah bisa diakses secara umum ya. Jadi kami terjemahkan, tetapi tidak kami terjemahkan secara manual, tetapi kami memanfaatkan AI ya untuk secara di awal menerjemahkan 1001 jawaban ini, dan ini datanya banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dikerjakan manual secara manusia itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Tetapi dengan adanya artificial intelligence, berapa lama kita kerjakan proyeknya? 2 hari ya. Dalam waktu 2 hari sudah bisa mengerjakan, tetapi ya tetap ada pengecekan. Nah, pengecekan ini yang memakan waktu lama ya, tetapi daripada kita harus menerjemahkan dari awal sampai akhir itu bisa bertahun-tahun. Bersyukur puji Tuhan dengan adanya teknologi ya ini. Lalu ya bersyukur juga kami melakukan proyek untuk audio Alkitab AYT, dan semua ini juga dilakukan dengan AI Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu kami sudah pernah mencoba melakukan rekaman Alkitab yang terbuka secara audio, semua staf ya, bahkan ketika libur diminta untuk rekaman di rumah untuk audio Alkitab yang terbuka. Tetapi hasilnya luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa, harus banyak sekali editing dan sebagainya ya. Nah, lalu kami juga lakukan rekaman lagi, sudah cukup baik gitu ya, tetapi kok makan waktu panjang, makan waktu lama gitu ya. Dan ketika
sudah lengkap perjanjian Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kami melihat Alkitab Perjanjian Lama juga perlu ada audionya ya. Dan muncullah teknologi AI, ya kami membuat audio Alkitab AYT ini juga menggunakan AI dan ini terus diupdate ya. Karena memang teknologinya terus berkembang sehingga kita sudah punya 3 versi. 2 versi audio AYT saat ini ya, dan yang kedua ini sudah lebih baik daripada versi audio AYT yang sebelumnya. Nah, karena AI kita bisa bikin berbagai macam beberapa versi ya, dan kita nanti bisa menggunakan yang terbaik. Lalu kami juga bersyukur sekali kepada Tuhan karena tahun ini bekerja sama dengan penerjemah dari proyek Matthew Henry dari Belanda dan juga dengan penerbit Momentum di Surabaya, sudah bisa melengkapi Matthew Henry ya dari Kejadian sampai dengan Wahyu dalam versi digitalnya, dan semua sudah bisa diakses dalam semua platform digital Sabda untuk belajar Alkitab, baik itu di situs, baik itu di apps, bahkan juga di software Sabda dan di AI juga sudah ada. Jadi sudah lengkap ya. Pasti di sini banyak yang senang belajar Alkitab juga, salah satunya menggunakan catatan dari MHC. Ini teman-teman Sabda MLC banyak yang senang nih ya pakai Matthew Henry Commentary karena memang sangat memberkati. Lalu juga untuk mendukung program atau mendukung proyek dari Alkitab yang terbuka, kami membuat namanya AYT GitHub. Di sini kami menaruh ya dataset AYT lengkap, baik itu teks, audionya, dan derivatifnya ya, supaya banyak orang yang bisa mengakses atau memanfaatkan AYT ini dalam berbagai format untuk pelayanan mereka ya, tentu saja dengan komunikasi-komunikasi yang diperlukan dengan Yayasan Lembaga Sabda. Dan saat ini Yayasan Lembaga Sabda juga pada tahun semester 1 2024 sedang memulai proyek yang bernama Sabda Academy ya. Di sini dari tim Sabda Lab sendiri sedang membuat struktur data supaya bisa ada Sabda Academy Engine. Jadi semua bahan-bahan baik itu presentasi live dari Yayasan Lembaga Sabda, bahkan bahan-bahan dari Yayasan Lembaga Sabda yang bisa menolong jemaat Kristen atau tubuh Kristus untuk belajar dengan lebih mendalam, itu kami buatkan struktur supaya nanti banyak orang percaya itu bisa belajar secara mandiri ya, bisa belajar kalau kami istilahnya nama just in time learning atau learning on demand ya. Kami teman-teman dari Sabda Labs sedang membuat struktur datanya untuk ini secara tahap pertama di semester 1. Untuk konsepnya ya sudah mulai sudah mulai kelihatan, dan saat ini sedang dilanjutkan oleh teman-teman dari CIT ya, supaya bisa diakses dengan lebih mudah ya, baik dari UI-nya dan juga UX-nya ya. Doakan semoga bulan ini selesai ya Alda ya untuk dikembangkan Sabda Academy-nya dari teman-teman CIT. Dan juga bersyukur ya karena dalam semester 1 untuk urusan administrasi, project manajemen kami lakukan dengan adanya daily scrum, dengan adanya retrospektif dan perubahan struktur organisasi ini cukup menolong teman-teman di Sabda Labs juga untuk bisa mengerjakan banyak proyek yang yang cukup besar ya dalam semester 1 2024. Kalau dulu tim Sabda Labs atau tim teman-teman IT itu dikenal dengan tim yang tidak bisa bersosialisasi ya, karena orang-orang programming mereka selalu bilang kami orang-orang introvert ya, kami taunya bikin tugas, kami taunya bikin produk, tapi kami nggak ngerti caranya gimana. Nah, dengan adanya perubahan struktur ini ya, mau tidak mau teman-teman yang ada di balik layar yang selama ini bersembunyi gitu ya, mereka juga harus memikirkan ya, bersama dengan ada staff yang juga kami taruh secara khusus di situ. Bagaimana produk-produk ini bisa sampai dan bisa digunakan dengan lebih baik oleh masyarakat Kristen Indonesia. Dan senang sekali ya, mereka juga bisa memikirkan, oh kalau begini bisa digunakan, promosinya harus seperti ini gitu ya. Jadi mereka juga ikut merasakan bagaimana produk-produk ini bisa sampai ke tangan para pengguna. Ya, ini dari teman-teman dari divisi Sabda Labs ya. Oke, ya. Lalu ada Sabda Academy. Ya, ini untuk Sabda Academy ada kelas, ada bedah kitab, ada seminar online, lalu ada roadshow ya. Roadshow ini salah satu yang kami selenggarakan, dan semester 1 kemarin ada cukup banyak roadshow yang sudah diselenggarakan baik di dalam kota maupun di luar kota. Salah satunya yang cukup lama juga itu di Surabaya. Pertama kali kami mulai roadshow panjang itu di Surabaya pada bulan Juni yang lalu. Lalu juga ada workshop AI for God dan materi AI for All yang kami
buka secara pertama kali untuk secara global atau secara internasional itu dilakukan di Thailand ya pada bulan Mei sampai Juni 2024 yang lalu ya. Iya, jadi semuanya bisa diberikan di sana. Lalu kami juga membuka kelompok Growing Together, ya komunitas-komunitas belajar, ada Instagram Live, ada Alkitab dan Sabda Youth dan micro learning. Jadi Sabda Live yang biasanya ada 1 jam lebih itu ya kami potong-potong menjadi video-video pendek sesuai topik agar lebih mudah dipelajari. Karena kan orang-orang sekarang lebih suka short video ya, lebih suka belajar dengan short video. Jadi kami usahakan dan pada semester 1 kemarin sudah bisa dikerjakan hampir 70 video, ada beberapa modul, terutama modul baru yang dikerjakan pada semester 1 ya. Lalu ada khotbah untuk awam, ini modul barunya, administrasi dan sebagainya. Ya, kalau ini untuk tim Sabda Resources ini sendiri khusus kalau dikatakan lebih ini ya untuk konten kreatornya. Jadi di sini banyak bahan-bahan yang diproduksi oleh teman-teman Sabda Resources sesuai tema biasanya ya, sesuai kategori atau bidang-bidang pelayanan. Seperti kami membuat katalog Paskah multimedia dan juga itu berbasiskan AI, lalu ada daftar-daftar bahan sekolah liburan dan daftar-daftar bahan bekerja sama dengan teman-teman dari Sabda Academy ya untuk belajar Alkitab. Ada beberapa video pendek tematik ya, video-video promosi, lalu juga membuat mengerjakan 100 lebih terjemahan, lalu membuat ya, menyusun bahan-bahan baru bisa berupa artikel ya, itu sebanyak hampir 200 lebih gitu ya. Ada publikasi-publikasi yang diterbitkan secara rutin, ada harian, ada mingguan, ada bulanan dan juga ada yang tahunan ya. Lalu ada konten-konten medsos juga yang harus dibuat, ada services karena Sabda Resources ini adalah memberikan services untuk tim-tim lain ya, editing, membuat media juga ya, ada administrasi dan juga ada proyek khusus yang saat ini semester 1 kemarin sedang dikerjakan, ada e-book Hati Pemuritan, Traktat Mati dalam Yesus Kristus dan juga kartu tokoh misi. Nah, saat ini masih dikerjakan dan harap bisa segera diselesaikan ya sebelum ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda bulan Oktober nanti. Dan untuk steering committee sendiri ya, bersyukur karena steering committee sendiri itu berbicara lebih banyak tentang pelayanan secara umum Yayasan Lembaga Sabda, lebih banyak berbicara tentang relasi dan bagaimana mengarahkan atau membimbing, mendampingi setiap tim supaya bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan lebih baik ya. Dan satu proyek besar yang Tuhan berikan untuk bisa secara khusus dipikirkan ya dari steering committee adalah kami sudah memulai renovasi Gria Sabda ya, dimulai 3 bulan yang lalu ya Bu Yulia ya, 3 bulan yang lalu kantor kami direnovasi dan saat ini stafnya sedang pindah semua ke rumah Ibu Yulia, jadi cukup umpuk-umpukan di sana, tapi harap sebelum ulang tahun ke-30 ya sudah bisa ditempati dan bisa melayani dengan lebih baik lagi. Pendampingan juga dilakukan dengan kami mendampingi, ada rapat mingguan, rapat bulanan gitu ya. Lalu ada update company profile itu di Yulsa.org, lalu ada Sabda Info, kami bisa menginformasikan tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda secara harian, secara mingguan juga ada, secara bulanan, ada kalender Ilsa juga yang bisa diakses semuanya lewat situs sabda.info. Ya, dan setiap bulan kami juga menginformasikan tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda kepada jemaat di Gereja Kristen Batu Hidup melalui ucapan terima kasih dari kami ya. Karena itu bentuknya bukan cuma surat, tetapi seringkali juga berisi laporan-laporan pelayanan kami dalam 1 bulan. Dan kami juga memberikan beberapa rekrutmen walaupun saat ini masih sangat bergumul, masih sangat berdoa kepada Tuhan supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi staf ya, karena stafnya itu kurang, 30 itu masih kurang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena proyeknya itu banyak sekali gitu ya, dan semakin banyak yang Tuhan bukakan sehingga kami sangat-sangat membutuhkan staf ya, banyak lowongan yang masuk, lamaran yang masuk, tetapi belum semua juga bisa kami terima gitu ya, jadi masih sangat dibutuhkan. Lalu bersyukur karena dengan steering committee ini kami bisa menjalin banyak relasi, baik itu relasi lama maupun mitra-mitra baru, terutama lewat pelayanan yang berbasiskan AI ini. Lalu juga sudah mengadakan MOU kerjasama baru, ada 4 MOU baru, terutama dengan sekolah-sekolah tinggi teologi dan ada juga gereja. Lalu ada kegiatan global, itu kami melaksanakan mengirim beberapa teman ke Thailand untuk misi ya, ini untuk pelayanan misi internasional gitu ya. Lalu juga relasi-relasi yang kami bisa jalin lewat roadshow di AI4God gitu ya, roadshow yang diselenggarakan, administrasi, pengembangan staf, setiap minggu itu kami ada training ya. Jadi staf itu harus belajar, lalu mereka harus mempresentasikannya
sebisa mungkin setiap hari Jumat ke depan staf yang lain. Jadi di Yayasan Lembaga Sabda itu stafnya dipaksa untuk terus belajar ya, supaya bisa terus berkembang ya, supaya bisa terus mengikuti perkembangan yang ada, dan juga memberikan konsultasi-konsultasi untuk pelayanan lainnya ya, baik untuk pelayanan digital, AI, Alkitab dan sebagainya. Nah, ini beberapa kondisi keadaan ya, supaya bisa melihat ininya. Ini mejanya Aldo ya, banyak layar gitu ya, supaya dia bisa bekerja dengan lebih baik. Dan ini halaman dari Alkitab GPT. Kalau nanti mau coba-coba bisa langsung masuk aja ke GPT atau gpt.sabda.org. Nanti bisa mengakses Alkitab GPT ya, ini ya. Lalu juga ini ada baca, dengar, nonton Alkitab ya. Kalau situsnya itu di sabda.id/badeno atau badeno.sabda.org. Ini yang kami katakan tadi ya, sudah terintegrasi dengan AI. Jadi ada ringkasan sampai juga kalau dibuka itu isinya ada ringkasan kitabnya, pengantar, latar belakang, topik dan sebagainya. Itu semua dibantu dengan AI gitu ya, dan bisa langsung terintegrasi dengan AI untuk belajar Alkitab. Dan ini adalah tadi modul 1001 jawaban yang sudah diproses masuk ke dalam berbagai platform dari situs studi Alkitab dari Sabda ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya banyak, kategorinya ada 10 kategori, nanti bisa dilihat langsung saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu ini adalah di mana sudah bisa mendapatkan audio AI ya dari AYT di situs audio.sabda.org. Semua bisa didapatkan di sana. Ya, lalu ini adalah tafsiran MHC yang sudah lengkap ya di semua platform digital Yayasan Lembaga Sabda. Ini adalah GitHub untuk teks AYT. Ya, ini nggak bisa dibaca nih ya. Ya, ini dari balik ini codingnya untuk Sabda Akademinya, dan sedikit bocoran tampilannya seperti ini. Dan ini promosi-promosi yang sudah dilakukan untuk mempromosikan semua produk-produk dari tim Sabda Labs. Nah, ini untuk Sabda Akademi. Ini orang-orang yang ada di balik layar ya. Bu Yulia sebagai steering committee dari Sabda Labs nih ya. Ini ada kelas-kelas online yang sudah dilaksanakan. Ada fotonya Ibu Lili nggak di sini? Ya, ini kelas-kelas yang sudah kami selenggarakan sepanjang 1 semester. Ini bedah kitab juga ya. Lalu ada komunitas Instagram Live, ini seminar-seminar training, ada AI Talks ya, hampir dalam sebulan kami lakukan 2 kali untuk AI Talks. Ini seminar-seminar training lainnya ya, selain AI, gitu ya, ada Gereja Ramah Digital, Sekolah Alkitab Liburan dan sebagainya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan roadshow yang kami selenggarakan ya. Ini ada di STT Berita Hidup, di Inteos, jadi ada di STT Torsi. Nah, ini tentang AI dan pendidikan. Ya, ini ada di Hamba-Hamba Tuhan Klaten ya, bagaimana bisa menggunakan AI untuk pelayanan gereja. Ini ketika kami melakukan di Surabaya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada di Mawar Saron, ada di GKI Prawikulan dan juga Bamak Surabaya. Ini di Bamak dan di Mawar Sharon ya. Dan ini roadshow yang kami selenggarakan secara online ya, baik dengan rekan-rekan dari Indonesia Preaching Ministry maupun dari JKI Injil Kerajaan Allah di Semarang. Dan ini acara-acara office hour ya, orang-orang peserta bisa bertanya banyak tentang AI ya melalui acara office hour 1 jam. Ini kelompok Growing Together yang sudah dibuka sepanjang 1 semester ya yang lalu. Bagaimana dalam satu kelompok komunitas WA group saja ya, dalam waktu 1 bulan kita membicarakan satu tema, kita bisa bertumbuh bersama. Ibu Lili salah satu juga Kak Cika juga ya pesertanya ya untuk kelompok Growing Together ini, dan bisa bertumbuh bersama-sama di sini. Ini untuk PA online-nya ya, dilakukan lewat Instagram Live. Lalu ini Sabda Youth-nya. Di sini kalau ada anak-anak muda mau ikutan untuk menjadi guest, kita akan ngobrol bareng untuk di Sabda Youth ini ya, topik-topik kekinian seputar topik-topik anak-anak muda kita akan bahas dalam Instagram Live. Ini produk-produk micro learning yang sudah dikerjakan dan saat ini terus dikerjakan. Nanti kalau mau lihat ada di YouTube Sabda Alkitab. YouTube Sabda Alkitab ada di playlist namanya micro learning, semua bisa didapatkan di situ. Lalu ini dari Sabda Resources. Nah, ini yang sudah dihasilkan untuk rilisnya, promosinya, lalu resources edukasinya ya. Lalu ini publikasi-publikasi yang kami terbitkan tidak hanya dalam bentuk teks tetapi secara grafis juga ya. Lalu ini konten-konten medsos yang sudah dibuat, dan ini
proyek Traktat Mati dalam Yesus Kristus yang sedang dikerjakan dan hati pemuritan yang juga sedang kami selesaikan. Rencana akan kami cetak dan harap nanti bisa kami kirimkan juga satu untuk teman-teman jemaat di Gereja Kristen Batu Hidup ini. Lalu ini untuk steering committee ya. Bagaimana kami bisa menyampaikan informasi tentang pelayanan Sabda melalui Instagram Live, melalui Sabda Daily, berita Ilsa dan sebagainya. Ada kalender Ilsa ya, lalu juga kami menginformasikan dari masing-masing tim. Laporan-laporan kami juga setiap semester kami laporkan lewat Instagram Live dan sudah ada bentuk videonya juga highlight sepanjang satu semester ini. Hari Senin yang lalu kami baru saja ada live-nya untuk highlight semester 1 2024. Dan ini renovasi ya dari Gria Sabda. Ini awalnya waktu baru dirubuhkan ya. Ini sudah mulai ya. Nah, ini sedang dilakukan pengecoran ya. Dan ini sudah jadi, ini lantai yang tadi ini ya. Ini ada lantai 2 di atasnya ya. Ya, bersyukur untuk ini yang terus berjalan untuk renovasinya. Dan ini ketika melaksanakan kegiatan di IMDC, ini Bu Yulia juga menyampaikan tentang artificial intelligence di IMDC yang dilakukan di Thailand ya. Ini juga teman-teman, ini kami adakan workshop AI kepada rekan-rekan di IMDC juga kami selenggarakan dan membantu untuk multimedia di sana. Ini ya. Dan ini training pengembangan staff ya, kami mengadakan training untuk mengecek atau bahan-bahan bagaimana bisa menggunakan produk-produk baru dari Yayasan Lembaga Sabda dan bagaimana mereka bisa mengembangkan skill mereka dalam public speaking dan juga mempresentasikan hasil belajarnya. Ini semua yang dilakukan proses belajar dan ini rapat-rapat ya. Hampir setiap hari di Sabda itu rapat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena banyak diomongin ya, banyak yang harus dikoordinasi jadi kami rapat gitu ya. Ini rapat lagi, ini rapat lagi gitu ya. Dan ini kunjungan-kunjungan tamu, ini dari Yayasan Pelayanan Gloria, ya. Lalu ini ada dari CV Global, lalu ini ada dari Yayasan Elvia, kalau saya nggak salah. Lalu ini Pak Bobi ini ya, dari MLC juga. Kalau ini dari mitra kami, ya, dari Bu Aina, ya. Nah, ini Bu Aina sedang sharing, ya. Lalu ini ada dari Ibu Meta. Ini teman lama kami ya, mantan staf Sabda juga sekarang menjadi pendukung dari Yayasan Lembaga Sabda juga. Dan ini kerjasama yang terus kami jalin dengan mitra-mitra ya yang cukup rutin sepanjang satu semester ini. Nggak semua tadi Santi bilang, aku nggak bisa dapat semua logonya, ya nggak masalah ya. Tapi dengan semua mitra kami ya, kami terus menjalin relasi yang ini tadi banyak disebutkan Pak. Siapa? Pak Joni, ya ini juga menjadi mitra dari GKBH, ada SALT, lalu ada LAI, Kartidaya. Nanti kita akan bertemu tanggal 26 Juli di Pijar TV dengan SALT, Yaski, Kartidaya, dan LAI. Kartidaya berhalangan untuk ikut, ada Yaski, SALT, dan Lembaga Alkitab. Sama-sama belajar tentang AI dan kami akan memberikan untuk para mitra di sana. Ada jaringan pelayanan anak, telaga, dan sebagainya. Ya, itu Bapak Ibu Saudara sekalian laporan pelayanan kami untuk semester 1 2024. Kami sungguh bersyukur ya atas dukungan yang diberikan. Kami berterima kasih atas semuanya dan kiranya kita terus bekerja sama. Apa yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian taburkan menjadi berkat yang luar biasa bagi masyarakat Kristen Indonesia. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Boleh nggak singkat jelasin soal Badino aja? Oh, Badino, siapa yang mau menjelaskan? Ini bisa di ini ya? Ya, bisa apa namanya? Ya, jadi Badino ini kami buat untuk menjawab kebutuhan generasi digital saat ini untuk belajar Alkitab secara multimedia. Karena kan generasi sekarang kan sukanya belajar secara media ya, secara visual ya. Dan ini adalah cara belajar yang kalau kita bilang multiple intelligence ya, dengan sehingga semua dibangun dengan cara media first ya. Kalau di Badino, Badino sendiri itu adalah baca, dengar, nonton, ya. Ada ada mata, ada kuping, ya. Lalu tadi ya. Nah, baca ini teks ya, karena ada orang yang suka belajar hanya dengan teks. Lalu dengar, ada orang yang suka belajar dengan dengar. Lalu nonton, ada orang yang suka belajar dengan nonton. Tapi ada juga yang suka tiga-tiganya, gitu ya. No problem.
ya, kita buat situs Badeno ini agar semua orang dengan cara belajarnya, dengan gaya belajarnya masing-masing tidak punya alasan lagi untuk tidak belajar Alkitab. Dan mitra-mitra kami juga ya sangat mendukung. Jadi misalnya, dan ini sebenarnya adalah rencana baca Alkitab harian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sebutnya rencana multimedia baca Alkitab harian. Kalau kita lihat, kalau kita masuk defaultnya ya, kita masuk defaultnya, ini ada hari ini kan, 1 Korintus 15. Jadi jadwal bacaan hari ini 1 Korintus 15. Kalau kita lihat tanggalnya ya, untuk bulan Juli ini ya, ini sekarang kita tanggal di 24 ya, 24 Juli, 25 Juli itu sudah ada sudah ada jadwalnya sendiri ya. Jadi diharapkan dalam waktu 1 tahun itu ya, memang agak lama. Cuman mereka yang sudah menggunakan Badeno berkata, saya suka sekali memakai Badeno, walaupun agak lama ya, tidak bisa menyelesaikan semua Alkitab dalam waktu 1 tahun. Tetapi bersyukur dia bisa mendapat lebih dalam daripada harus punya target baca Alkitab ya 66 kitab itu dalam waktu 1 tahun, itu cukup memberatkan. Dengan Badeno ini cukup membuat bisa belajar Alkitab, menyelesaikan Alkitab dengan cara yang menyenangkan tetapi tetap mendalam. Karena emang itu tujuan kami, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau baca, silahkan ini bisa baca aja Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bisa baca, bisa pilih banyak versi di sini. Kalau mau lihat bahasa suku juga ada bahasa Jawa, lalu ada bahasa apa lagi, ya? Bahasa Sunda dan sebagainya, bahasa Inggris juga ada bahasa asing lain lagi. Banyak nanti kita lihat di bawah ya. Jadi semua langsung terlihat di sini, ya. Ini bagian bacanya. Tetapi bukan hanya teks Alkitab, karena kami juga menyediakan ekosistemnya untuk bisa belajar Alkitab dengan membaca teks. Jadi untuk Alkipedia yang ada di aplikasi, kami juga taruh di situs Badeno ini ya, yaitu bisa membaca beberapa panduan ya, misalnya tentang siapa penulisnya, apa isi pasalnya, judul perikopnya apa, bisa juga dilihat secara pasal yang dibaca hari itu ya, di dalam situs Badeno ini ya. Nah, teksnya itu nggak cuman itu tadi, nggak cuman Alkipedia, ada banyak gitu ya. Oke, bawah. Setelah baca, kita juga bisa dengar. Dengar ini berarti dengar audio Alkitab. Di sini kami sediakan banyak ya. Ada tadi Alkitab audio AI, ada Alkitab suara, juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini berdasarkan pasal yang dibuka hari itu gitu ya. Alkitab suku juga banyak banget Bapak Ibu Saudara sekalian untuk audionya ya. Alkitab bahasa asing juga ada. Nah, kita juga bisa mendengarkan program studi Alkitab untuk ya audio. Ada banyak disediakan di sini. Tafsiran-tafsiran atau catatan-catatan ayat yang berupa audio gitu ya. Di sini ada kebenaran abadi ya, yang cukup bagus. Saya juga suka sekali mendengarkan kebenaran abadi ini ya. Lalu ada ini ya sang guru dan sebagainya. Nah, ini di bagian nonton ya, kita bisa menonton Alkitab. Ini karena 1 Korintus ya, kita langsung masuk ke dalam The Bible Project. Tapi kalau kita buka coba di sumber PB ya, di PB gitu ya, lalu pilih pasal aja. Nah, kita buka Matius misalnya ya. Kita buka Matius pasal 1. Kita juga pilih, nggak harus sesuai jadwal. Kita pilih sendiri juga boleh. Matius pasal 1. Ya, kita lihat di bagian nontonnya. Nah, ini sudah terintegrasi dengan film Lumo, ya. Dengan film Lumo ini kita bisa membaca Alkitab atau kita menonton Alkitab, itu teksnya sesuai dengan teks yang ada di Alkitab. Ya. Ada beberapa versi ya. Di sini digunakan versi TB. Ini sudah dipotong-potong juga per perikop, gitu ya. Jadi cukup menarik di bagian nonton ya. Ada Matius sampai dengan Kisah Para Rasul. Untuk visual yang lain masih kita terus kembangkan dan bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain. Ya, ada juga kita bisa melihat tafsiran tentang semua kitab suci. Kalau tadi ada kebenaran abadi versi audio, kami juga ada kebenaran abadi versi video ya. Bisa dilihat juga di bagian nonton. Nah, selain Badeno Alkitab bersama, ada juga Badeno Plus gitu ya. Tidak cukup sampai di situ. Kita bisa lihat ada Badeno Study ya. Jadi di sini kita bisa belajar lewat topik-topik, kita pilih aja dari misalnya dari Matius tadi ya. Di situ ada topik-topik khusus, kalau diklik ini bisa masuk ke kamus. Ada juga kita bisa belajar lewat komik ya. Komik-komik Alkitab di bawah terus lagi.
studi-studi lain kita bisa lihat ada langsung diarahkan kepada sumber-sumber referensinya. Ada metode pertanyaan, ini saya suka banget ya, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pasal-pasal yang tadi kita pilih ya, sangat menolong untuk kalau di sekolah minggu bisa menjadi evaluasi juga. Lalu ada badeno renungan, ya, ini semua renungan-renungan yang sesuai dengan pasal yang sedang kita baca, ya. Lalu ini ada nama tokoh, nama tempat, ya, bisa dilihat itu ada apa? Ada profilnya, ya, ada keterangannya, dan ini badeno AI yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, ya. Kita bisa lihat ringkasan dari Matius, kan tadi Matius ini ya, Matius 28 ya, lalu ada ringkasannya, lalu ada pertanyaan refleksi dan kuncinya, dan sebagainya. Itu ya, 5W1 hanya. Kalau mau belajar Alkitab dengan AI-nya langsung bisa dari sini juga, bisa diketik aja langsung prompt-nya. Ya, sudah, nggak usah. Ya, lalu ada badeno suku, badeno bonus, dan badeno bersama. Badeno suku ini khusus bahasa-bahasa suku yang kita inginkan untuk kita dengar. Lalu ada badeno bonus ya, di situ ada gambar-gambar sesuai dengan Alkitab. Ini seni ya, kalau kita bilang ya, seni lukisan yang sesuai dengan Alkitab yang sedang kita pelajari saat itu. Jadi belajar Alkitab lewat gambar. Lalu ada himne, kidung-kidung yang sesuai dengan pasal atau bagian Alkitab yang sedang kita baca hari itu. Wah, jadi ini bisa dikatakan memang benar-benar Alkitab multimedia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini sudah banyak dipakai, digunakan oleh anak-anak Tuhan dan mereka bisa menikmati belajar Alkitab dengan lebih fun ya, tetapi tetap mendalam dan bertanggung jawab lewat badeno. Gitu.